Scene diawali dengan proses KBM yang tiba-tiba terhenti karena sang guru merasa terintimidasi oleh hawa dingin yang menyeruak di kelas. Dan saat ia menanyakan pada para siswa, mereka pun merasakan hal yang sama. Namun dalam keadaan tersebut, ada satu murid yang tidak merasa efek tersebut, yaitu Baki Hanma yang sedang turu. Dan saat Baki tersadar, efek dingin tersebut pun seketika menghilang. Setelah kejadian dalam kelas tersebut, Baki pun dihadapkan geng AA jago yang dipimpin Ryo yang berusaha membulinya. Namun hal itu justru membuat geng tersebut menyadari Baki adalah sosok yang berbahaya. Karena mereka merasa gemeteran dan hawa membunuh dari Baki yang sedang terpojok, akibatnya geng AA jago itu mengurungkan niatnya mengganggu Baki. Dan saat Baki akan pergi, salah satu anggota geng tersebut bertanya, siapa sebenarnya Baki? Mendengar hal itu, Baki pun menjawab, Omaira, jangan ganggu Watashi, karena Anata Tachi tidak setara dengan Watashi. Jadi mending abaikan saja Watashi, dan kalau mau membuli minimal sadar diri dek. Cemas kau dek. Baik. Tak lama setelahnya, sekolah Baki kedatangan Mitsunari Tokugawa yang merupakan kepala keluarga generasi ke-11 klan Tokugawa yang memiliki bisnis underground arena sebagai wadah ormas bela diri. Dan rupanya kedatangannya adalah untuk menemui Baki yang ia panggil sebagai champion. Mereka pun kemudian berbicara empat mata dan membahas suatu hal. Dalam obrolan tersebut, Tokugawa menuturkan narasi tentang kristalisasi nitroglycerin di seluruh dunia yang dapat disebut sebagai sinkronisasi. Sinkronisasi adalah fenomena dari material atau makhluk hidup yang tidak berhubungan, yang menyebabkan perubahan simultan dalam skala dunia. Tokugawa pun mulai menyinggung fenomena tersebut. Juga terjadi di Jepang yang kini kedatangan beberapa kekuatan istimewa. Baki pun menyadari ancaman dari hal tersebut. Tokugawa pun kemudian menceritakan kejadian di penjara Agaratos milik Amerika, yang dimana sedang diadakan proses eksekusi seorang terpidana mati psikopat brutal berbahaya titisan Hidan yang bernama Dorian. Dan sebelum Dorian dieksekusi, ia pun berkata dirinya ingin merasakan kekalahan dengan sedikit menyeringai. Hal itu membuat para sipir merasakan ngeri. Beruntung saja Dorian kemudian menjalani eksekusi mati dengan digantung selama 10 menit sesuai ketentuan hukum di sana. Dan setelah 10 menit berlalu, dokter pun datang untuk mengkonfirmasi kematiannya. Namun, entah keajaiban atau skill Hidan, Dorian yang sedang diperiksa denyut nadinya membuat sang dokter kaget karena tiba-tiba dirinya bangkit dan langsung membantai para sipir yang lambat merespon kecepatan Dorian. Ia yang bangkit juga berkata dirinya sudah lelah meladeni para sipir di sana, dan orang-orang yang tersisa di sana hanya bisa pasrah dihadapkan oleh Dorian. Setelah hal tersebut, kepala sipir datang untuk mengecek eksekusi Dorian. Namun hal yang ditemukannya adalah pesan darah dari Dorian yang kabur dari penjara Agaratos dengan berenang menuju Tokyo. Baki yang mendengar cerita tersebut sedikit waspada dan Tokugawa pun menjelaskan hal tersebut bukanlah masalah utamanya. Tokugawa lantas menceritakan tentang terpidana mati psikopat brutal berbahaya titisan Hidan yang bernama Hector Doyle yang melarikan diri dari penjara Kairos, Inggris. Doyle melarikan diri setelah dieksekusi kursi listrik dengan membantai para sipir dengan kecepatan sat-sat ngentot dan pergi menuju Tokyo tentunya. Di penjara Evan, Rusia terjadi hal yang sama, yaitu Sikors yang ditahan di tempat bekas uji coba rudal antar benua dapat melarikan diri dengan memanjat tembok setinggi 200 meter yang mustahil dilakukan jika Anda bukan cucu Spider-Man. Tak hanya itu, Sikorsi juga kabur sambil meninggalkan pesan menuju Tokyo karena ingin merasakan kekalahan. Setelah dirinya membantai Kang Gulat dan pahlawan Rusia Alexander Gelen, Tokugawa juga menceritakan 2 orang terpidana mati lainnya, yaitu Spek yang melarikan diri dari penjara submarin Florida setelah memanfaatkan kelengahan konselir yang mengunjunginya. Ia kabur dan mengumumkan akan pergi ke Tokyo dengan berenang dari kedalaman 200 meter menuju permukaan, dan walaupun disergap di pantai, Spek berhasil membantai mereka dan ngudud dengan santainya sebagai perayaan. Terpidana mati terakhir adalah Ryuko Yanagi yang ditahan di suatu tempat di Jepang. Ia ditahan di kubah kaca anti-roket dan dijaga oleh 2 orang sipir. Saat 2 sipir menggibahi Yanagi soal kemampuan pukulan racunnya, ia pun menghampiri keduanya
dan memprovokasi mereka soal desain penjaranya. Para sipir yang panik pun menodongkan senjata ke arahnya. Yanagi pun semakin berani dan menunjukkan sebuah teknik yang membuat dirinya menjadi vakum hidup. Dan saat seorang sipir yang panik tidak sengaja menembak, ia pun memanfaatkan hal itu untuk menghancurkan kubah kaca yang mengurungnya dengan peluru yang diperkuat oleh tekniknya. Yanagi kemudian bebas tanpa basa-basi, membantai keduanya dengan menghancurkan leher salah satu sipir dan menunjukkan sedikit teknik racunnya dengan meniup telinga sipir yang tersisa hingga organ dalamnya keluar dan berceceran. Dengan kaburnya Yanagi, Tokugawa pun menyebut hal itu adalah sinkronisasi, karena kelima terpidana mati psikopat brutal berbahaya Tetsuzan Hidan mengatakan hal yang sama, yaitu menuju Tokyo untuk merasakan hal yang disebut kekalahan. Mendengar perkataan Tokugawa yang panjang lebar, Baki pun menjawabnya dengan santai dan bertanya maksud kelima orang tersebut pergi ke Tokyo. Melihat Baki yang masih belum sadar akan posisinya, Tokugawa mengatakan jika kelimanya adalah master praktisi seni bela diri, seperti halnya Baki. Dan tujuan kelimanya adalah menjajal ilmu untuk melawan Baki yang merupakan juara di underground arena Tokugawa. Tokugawa juga lantas menuturkan hal itu bisa memecah pembatas antara seni bela diri murni dan dunia kejahatan di bawahnya. Mendengar hal itu, Baki dengan santainya hanya menjawab, "Jangan cemas," dan terlalu membesarkan hal tersebut. Kemudian di lain tempat, terlihat Rob Robinson dari ormas kickboxing terkenal sedang melakukan jogging dan menarik pusat perhatian khalayak umum. Robinson yang sedang jogging mulai mendapatkan serangan yang diawali dari lemparan koran yang dibaluti sajam yang membuat pipinya tergores. Rupanya serangan tersebut berasal dari Doily. Robinson yang awalnya tidak ingin meladeni Doily karena dianggap pemula pun harus mendapatkan penyesalan. Ia yang mencoba memegang Doily pun terluka karena razor cut yang dikenakan Doily. Tak hanya itu, Doily juga langsung membantainya dengan brutal sambil berkata ini baru olahraga cuy. Di waktu bersamaan juga, para kroco geng AA Jago Ryu mendatangi beberapa Yankis atau Bang Jago yang diantaranya Harijima yang ahlinya dalam menggunakan pisau lipat dan dua orang lainnya yang memiliki skill sirkus untuk balas dendam terhadap Baki. Setelah mereka semua dikumpulkan, Baki pun kemudian mendapatkan panggilan duel dari geng tersebut yang langsung diresponnya sambil melepaskan gips tangannya selama ini. Dalam duel tersebut, Baki dengan mudahnya mengintimidasi mental seorang Yankis yang sok jago. Ia juga memulai menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Bahkan Harajima si ahli pisau lipat pun harus mengakui kecepatan Baki. Dan saat para Yankis mulai turu, salah satu anggota geng Ryo panik dan mulai menodongkan pistol pada Baki. Baki pun hanya menyeringai santai dan justru kaget karena mendapati sosok tinggi besar di belakang orang tersebut. Sementara itu, kepolisian pun sedang mengadakan rapat untuk menangani 5 terpidana mati yang sekarang berada di Tokyo. Kepolisian juga mendapati laporan tentang Spek yang menghancurkan sebuah mobil yang menabraknya. Kembali pada Baki, sosok tinggi besar di belakang anggota Ryo adalah Spek yang langsung dikenali oleh Baki sebagai salah satu dari 5 terpidana mati yang kabur menuju Tokyo. Spek pun kemudian berkata dirinya tidak menyangka jika orang terkuat di Tokyo hanyalah seorang bocah SMA saja. Ia pun kemudian langsung meminta pistol dari anggota Ryo yang ketakutan di hadapannya. Pistol tersebut rupanya bukan untuk digunakan menyerang Baki, melainkan untuk melakukan debus di hadapan Baki sebagai salam hormatnya. Setelah aksi debusnya, Spek pun berusaha menjabat tangan Baki, namun hal yang ditemukan Baki adalah tangan yang digunakan Spek adalah potongan lengan yang termutilasi. Baki yang kaget karena hal itu membuat pertahanannya turun dan Spek pun memanfaatkannya untuk menyerang Baki. Serangan Spek pun membuat Baki tersungkur dan menjadi samsak hidup oleh Spek. Serangan Spek yang brutal membuat geng Ryu dan khalayak umum di sana panik dan menelpon polisi. Di saat polisi datang, Spek pun diringkus dengan cukup kooperatif dan ia juga menantikan kembali pertemuannya dengan Baki setelah melakukan salaman terakhir dengan sebuah tendangan yang membuat Baki kembali tersungkur. Di lain tempat, ayah Baki, Yujiro Hanma, sang manusia terkuat di planet bumi pun sedang melakukan latihan dibarengi ngudut santuy sambil melihat berita tentang kedatangan 5 terpidana mati yang menuju Tokyo.
Ia juga berkomentar jika kepolisian dan FBI sekalipun tidak akan mengerti keinginan 5 orang tersebut. Shin pun sedikit beralih pada Yanagi. Rupanya, ia sedang bertemu rival masa lalunya yaitu Gouki Shibukawa, sang pendiri Ormas Jiu-Jitsu. Shibukawa yang selalu kalah dari Yanagi pun mengajaknya duel, namun dengan kelicikannya, Yanagi kembali berhasil membuat Shibukawa mati langkah. Kembali pada spek yang ditahan, ia merasa puas dengan fasilitas kelas penjara koruptor Konoha yang didapatkannya, namun sedikit kecewa karena porsi makanannya agak kurang. Para polisi di sana juga masih dibingungkan dengan penanganan kelima orang tersebut yang sudah seperti monster liar. Bahkan ketika komisaris di sana sedang pergi ke toilet, ia justru bertemu spek yang sedang bebasnya keluar dari selnya, layaknya koruptor Konoha serta berbelanja di Indomaret terdekat. Komisaris yang panik pun mencoba menyerang spek dan hasilnya dirinya malah dijejalkan paksa bakpao yang dibeli spek. Bahkan, para polisi yang panik menemukan sel tahanan spek yang hancur dibuat ngeri. Ketika spek kembali ke sana dan berkata ia tidak pergi kemana-mana. Diperlihatkan juga kondisi kasir Indomaret yang menjadi korban pembantaian spek. Fokus pun kali ini beralih pada Ormas Shinshinkan, karate yang sedang melakukan sparring partner di dojo mereka. Terlihat anak angkat dari Doppo Orochi, sang master karate yaitu Katsumi Orochi akan melakukan duel dengan seorang praktisi Kenpo Cina yaitu Retsu Kaiho yang pernah berduel dengan Baki. Duel keduanya berlangsung seimbang, dan setelah keduanya saling menerima luka cukup fatal, Katsumi pun mengaku kalah dan berkata tujuannya mengundang Retsu adalah untuk berbagi teknik demi memajukan Ormas Shinshinkan karate. Di sela pengumuman tersebut, mereka pun mendapatkan tamu tak diundang, yaitu Dorian yang datang mencari ayah Katsumi, alias Doppo Orochi. Kedatangan Dorian tersebut memicu amarah dari Katsumi, karena perilaku kurang sopannya dengan menggunakan alas kaki di dojo. Dorian yang mendengar hal itu berpura-pura melepaskan sepatunya, dan dengan cepat menusuk mata Katsumi. Dan sebelum Katsumi menyerang balik, obi milik Katsumi digunakan oleh Dorian untuk mencekiknya. Katsumi yang terluka parah membuat anggota dojo dan Retsu ketar-ketir. Walau begitu, beruntung saja ia bisa melakukan counter attack pada Dorian untuk dapat melepaskan diri. Namun, nasib naas kembali menimpa Katsumi. Ia yang baru saja lolos dari pandangannya, kini kabur harus menerima serangan kayu yang melukai lehernya. Kejadian itu sontak membuat anggota dojo lainnya menolong Katsumi. Dorian yang sudah puas menyiksa Katsumi pun bergegas pergi karena ia hanya ingin melawan Doppo Orochi dan bukan muridnya. Retsu yang emosinya telah memuncak langsung menghadang Dorian. Dorian yang licik pun langsung bersandiwara menangis di hadapan Retsu. Dan saat Retsu sedikit lengah, ia pun menggunakan tekniknya untuk melempar sehelai rambutnya menjadi seperti jarum tepat ke arah mata Retsu. Beruntung saja refleks Retsu sedikit lebih baik dari Katsumi. Walau terkena serangan Dorian, Retsu tidak menderita luka fatal. Dorian yang melihat hal itu pun kemudian kabur dengan memanfaatkan alkohol yang sengaja ia bakar di sana. Dengan kaburnya Dorian, Retsu tampak marah dan menaruh dendam padanya atas perlakuannya pada Katsumi. Beralih ke sekolah, di sana kelas Baki sedang mengadakan tes fisik, mulai dari sprint, softball, long jump, pull up hingga lari 1.500 meter akan diujikan di sana. Baki yang tidak pernah sekalipun melakukan tes fisik dibuat bingung dengan hal tersebut. Dan pada saat tes pertama yaitu sprint, Baki yang kecolongan sprint pun membuat geger karena tumpuan yang ia lakukan membuat tanah di sana hancur. Di tes kedua juga Baki melempar bola terlalu tinggi hingga membuat teman sekelasnya kagum. Bahkan di tes ketiga, ia melompat melewati bak pasir tanpa ancang-ancang. Walau begitu, sang guru malah mengomeli Baki karena melebihi batas pengukuran. Dan puncaknya pada tes pull up, Baki yang terlalu cepat dalam satu repetisi pun diminta mengulangi pull up-nya. Dan ketika ia mengulangi pull up-nya, dalam satu tarikan besi yang menjadi timpuannya hancur dan membuat sang guru mulai cemas. Dari keempat tes tersebut, dapat disimpulkan fisik Baki tidak dapat diukur. Walau begitu, dalam tes tersebut sang guru tidak memberi nilai Baki di 4 ujian. Baki yang merasa kesempatannya hanya tinggal di tes terakhir yaitu lari 1.500 meter pun menyatakan rekor dunia dari nomor lari tersebut. Sang guru pun menjawabnya 3 menit 26 detik dan Baki pun langsung sesumbar akan mengalahkan rekor tersebut. Ia juga mengajukan kesepakatan jika ia berhasil memecahkan rekor tersebut, sang guru dapat meloloskannya. Sang guru yang sepakat menambahkan akan memberikan nilai sempurna jika Baki berhasil. Baki yang serius
serius dalam tes terakhirnya, menanggalkan pakaiannya, dan membuat teman sekelasnya ketar-ketir melihat penampilan Baki. Dan saat tes dimulai, sang guru yang mencatat waktu setiap perputaran pun mendapati kengerian fisik Baki, yaitu dalam larinya, Baki telah memecahkan rekor dunia lari 400 meter dan 800 meter. Namun sayangnya, karena kejang otot membuat kecepatan Baki menurun dan membuatnya finish terakhir. Walau begitu, sang guru yang menyadari kekuatan Baki pun meloloskannya. Malamnya, Baki yang masih terpikirkan tes fisik sebelumnya merasa tidak cocok sebagai seorang atlet. Dan pada saat bersamaan juga terjadi pertempuran antara Tokugawa dan Kanji Igari bersama muridnya Tateoka dari Ormas Bela Diri Judo. Pertemuan yang tampak santai tersebut harus diganggu oleh kedatangan Shikorshi yang langsung membantai Tateoka dan membuatnya sekarat dengan luka di wajahnya. Tak hanya Tateoka, Igari juga dibantai saat mereka berkonfrontasi di depan Tateoka yang hendak dibawa ke ambulan. Tokugawa yang mengerti keinginan Shikorshi pun mengajaknya untuk pergi ke Colosseum Underground Arena. Dan di sana Shikorshi pun bertemu dengan keempat terpidana mati lainnya. Tokugawa yang melihat hal tersebut pun bertanya pada mereka tentang apa yang menarik mereka ke Colosseum. Dan semuanya menjawab hal yang kurang lebih sama, yaitu merasakan kekalahan. Tokugawa pun langsung excited karena ingin memberikan kelimanya hadiah kekalahan. Namun kelimanya merasa satu sama lain adalah musuh dan bersiap bertarung. Namun fokus mereka pun terhenti karena kedatangan Baki beserta pentolan ormas bela diri lainnya. Pentolan ormas bela diri yang diantaranya Doppo Orochi yang dijuluki Dewa Perang dan Grandmaster Karate, Kaoru Hanayama yang merupakan pemimpin Yakuza, Shibukawa, dan Retsu beserta sang champion Baki mulai berkonfrontasi dengan para terpidana mati itu. Tokugawa yang menengahi kedua kubu pun mengusulkan sebuah pertempuran karena para terpidana mati yang menginginkan kekalahan tidak puas dengan pertarungan di arena. Yang dimana maksudnya mereka semua akan bertarung kapanpun, dimanapun, dalam kondisi ngesek sekalipun harus siap menerima serangan musuh yang pastinya tanpa aturan. Setelah semuanya setuju, mereka pun membuarkan diri dan tampak saling mengincar kubu yang berbeda. Shikorshi pergi dengan memikirkan untuk menghabisi Baki dan yang lainnya. Spek kembali ke sel tahanannya untuk beristirahat kembali. Sementara itu, Doppo dan Dorian mulai mengincar satu sama lain di tengah keramaian Tokyo. Dan tampaknya Retsu juga ikut mengincar Dorian atas penghinaan yang dilakukan Dorian sebelumnya. Melihat Retsu yang ikut mengincar Dorian, membuat Doppo langsung menyerang Dorian dengan tasnya dan menendangnya serta mengklaim ialah lawan Dorian. Pertarungan Doppo versus Dorian tidak terelakkan lagi dan membuat keadaan sekitar panik. Dorian menyerang Doppo dengan percikan api harus gagal karena pertahanan Mawashi Uke milik Doppo. Di waktu bersamaan, Shikorshi dihadang oleh Kanji Igari yang membawa anteknya untuk balas dendam atas perlakuan Shikorshi sebelumnya. Kelompok Igari pun berhasil meringkus Shikorshi untuk mereka adili di dojo mereka. Kembali pada duel Doppo versus Dorian. Kali ini kelengahan Doppo diawali membuat pergerangan tangannya putus akibat serangan kawat tipis milik Dorian. Doppo yang mengakui kesalahannya di awal pun berhasil menghentikan pendarahan dan justru senang karena impiannya saat berlatih Nukite dahulu terwujud, yaitu menghilangkan pergelangan tangannya. Doppo pun dengan cepat meninju Dorian. Dorian yang tersungkur oleh pukulan tersebut pada akhirnya menemukan Doppo dan Retsu yang telah melarikan diri. Hal itu membuatnya tertawa. Di lain tempat, Igari yang mencoba membalas dendam pada Shikorshi justru harus menerima kenyataan pahit, yang dimana ia dan anteknya dibantai setelah menembak Shikorshi secara beruntun. Keesokan harinya, Baki sedang berkencan dengan Kozue Matsumoto yang merupakan gadis yang telah lama dekat dengannya. Dalam kencannya, Baki dan Kozue mendapat sedikit gangguan dari Kroco tukang nodong. Namun dengan mudahnya Baki dapat mengintimidasi mereka tanpa melakukan pertarungan yang sia-sia. Kencan mereka yang berlangsung lancar pun membuat keduanya bermesraan hingga larut malam. Dan di balik mulusnya kencan mereka terlihat Spek yang bersiap mengincar Baki. Baki yang teringat masa lalunya yang pernah mencium Kozue sebelum pertarungan terakhirnya di turnamen dahulu, kemudian menyatakan cintanya pada Kozue yang menurutnya wanita pertama setelah ibunya yang ia percayai. Kozue yang juga memendam perasaan terhadap Baki pun menerima cinta Baki dan mereka pun akhirnya saling beradu mulut. Di sela momen bahagia tersebut, Spek yang berusaha menyerang Baki pun dihadang oleh Hanayama yang menyerangnya demi melindungi momen adu mulut tersebut.
Oleh karena itu, pertarungan antara Hanayama dan Spike pun dimulai dengan Spike yang langsung menyerang Hanayama dan membuatnya tersungkur. Namun, karena durability-nya, Hanayama langsung bangkit dan meninggalkan seluruh pakaiannya seperti pesumo. Terlihat tato yang melambangkan sifat kepahlawanan klan Yakuzanya terukir indah di punggungnya. Tato tersebut adalah warisan dari leluhurnya, dan saat ia menerima tato tersebut, ia menyempurnakan tato tersebut dengan ukiran dari darah musuhnya. Walau begitu, Hanayama masih menjadi samsak Spike yang langsung menghajarnya dengan segala benda yang terdapat di sekitarnya. Sedikit menyoroti bawahan Hanayama, yaitu Shiba Chiharu, yang sedang melerai perkelahian di jalan. Shiba merupakan orang yang dekat dan diselamatkan Hanayama saat turnamen terdahulu. Kembali pada duel, setelah serangan beruntun, Hanayama pun mulai bersiap dengan kuda-kudanya, dan Spike juga terlihat bersiap dengan gerakan yang sama yang ia sebut sebagai tangan penghancur dewa. Kemampuan Spike tersebut berasal dari latihan yang berhasil membuat patung Liberty retak dan membuat Amerika panik. Serangan bertubi-tubi pun dikeluarkan Spike secara brutal yang disebut Wuhu Shilian, yang tidak memiliki celah untuk melakukan counter attack. Serangan yang memojokkan Hanayama itu berhasil dihentikan dengan satu pukulan kuat Hanayama yang teringat perkataan Shiba. Namun, bukan terpidana mati psikopat brutal berbahaya titisan Hidan namanya, jika dikalahkan dengan satu pukulan saja. Spike kemudian berhasil bangkit dan sedikit beralih pada nasib kepolisian yang dimana outfit khusus mereka bahkan tidak dapat membendung durability Spike. Melihat Spike yang bangkit, kali ini giliran Hanayama yang menjadikan Spike samsak sambil terus berkata, "Masih mau lanjut nggak, dek?" Spike yang mulai bonyok pun dengan liciknya berpura-pura menyerah. Dan ketika Hanayama mengendorkan serangannya, Spike pun menggunakan mesiu yang terdapat di peluru untuk meledakkan wajah Hanayama. Spike yang mengira Hanayama sudah turu pun langsung terkejut ketika melihat Hanayama masih berdiri tegap dengan mulutnya yang robek dan masih mengatakan perkataan yang sama, yaitu, "Mau lanjut nggak, dek?" Dan dalam duel itu, Hanayama sepertinya menang karena ia membawa Spike menuju kepolisian untuk diproses secara hukum. Komisaris yang menyaksikan Hanayama pun menawarkan bantuan untuk memulihkan lukanya. Ketika Hanayama akan diantarkan oleh seorang anggota polisi bernama Kitahara Suneo, mobil yang mereka tunggangi nampaknya ditahan oleh Spike yang telah memulihkan diri. Spike membanting mobil dan langsung membantai Hanayama dengan brutalnya. Bahkan ia juga menggunakan senjata api yang ditembakkan di sekujur tubuh Hanayama. Dan saat Spike akan melakukan finishing, Hanayama teringat momennya saat melawan Yujiro yang membuatnya lolos dari finishing Spike. Hanayama kemudian langsung membantai Spike dengan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Namun Spike belum berakhir di sana karena ia menggunakan flash stun grenade yang langsung membuat Hanayama buta seketika, dan hal itu ia manfaatkan untuk mengunci leher Hanayama. Namun, ada hal yang tidak diketahui oleh Spike, yaitu Hanayama memiliki teknik Vice Grip yang pernah ia gunakan untuk membuat Yuri Tchaikovsky pensiun dini. Vice Grip adalah teknik menghancurkan apapun yang digenggam oleh Hanayama, dan hal itu kini dirasakan Spike yang dagingnya mulai terobek. Spike yang masih memiliki cara pun melakukan serangan menusuk telinga Hanayama yang hampir menembus otaknya. Hanayama yang durability-nya gacang terus pun dapat bertahan dan melakukan serangan terakhir yang membuat Spike sekarat. Keesokan harinya terlihat Spike yang kalah berada dalam perawatan medis. Spike terlihat menua dengan cepat seperti kasus John Lee Grant yang menua dengan cepat sebelum kematiannya. Fokus pun menyoroti Baki yang sedang melakukan ujian. Ia yang acuh dengan jawaban pun diceramahi oleh sang guru. Dan tak lama kemudian datanglah Doily yang mengincar Baki. Kedatangannya langsung membuat isi kelas menjadi ketar-ketir. Dan Baki pun berterima kasih karena Doily membantunya lepas dari ujiannya sambil menghentamkan meja pada wajah Doily.
Baki yang menyadari akan berbahaya jika pertarungan mereka dilakukan di sana memilih untuk melarikan diri. Dan saat ia kabur, dirinya justru disergap oleh Yanagi. Yanagi menggunakan sepasang sabit untuk menyerang Baki. Namun beruntung saja, Baki dapat menghindari serangan Yanagi. Dan saat keduanya mulai serius bertarung, datanglah Shibukawa yang meniru serangan Yanagi padanya. Shibukawa juga memanfaatkan kelainan gigi dari Yanagi yang berlatih kudo untuk menjatuhkannya. Yanagi juga membalas serangan Shibukawa menggunakan senjata Baknak dari India. Combo Baki dan Shibukawa pun membuat Yanagi kewalahan. Namun karena respon Baki dalam duo masih kurang, Yanagi pun berhasil melepaskan diri dari kepungan keduanya. Setelah itu, Shibukawa kemudian menjelaskan tentang spesialis Yanagi, yaitu sesuai julukan si penebar racun. Ia mempelajari teknik kudo. Yanagi pun kemudian melakukan provokasi yang sama tentang gas paling mematikan di dunia kepada Baki. Baki yang terlihat bingung dengan gerakan Yanagi hanya berdiam diri dan pada akhirnya terkena serangan kudo itu. Di lain tempat, salah seorang korban Yanagi, yaitu mantan pesumo kita Arashi, pingsan karena kerusakan syaraf dan telinga dan terlihat ketakutan dengan teknik kudo. Baki yang terkena teknik kudo pun langsung turun dan Yanagi pun menjelaskan tekniknya pada Shibukawa, yaitu ia memanfaatkan gas oksigen yang menipis di tangannya sebesar 6% untuk membuat vakum yang menghalangi pernafasan manusia pada umumnya. Yanagi juga pada akhirnya memilih kabur ketika kepolisian datang, dan sebelum pergi, ia pun melakukan totok yang menyadarkan Baki. Baki yang tersadar pun kemudian diberitahu Shibukawa jika dirinya telah dikalahkan oleh Yanagi. Setelah banyaknya duel yang mulai bertebaran, Tokugawa pun mengumpulkan Baki dan yang lainnya di kediamannya untuk membahas kekalahan Baki dan Shibukawa melawan Yanagi. Tokugawa mengungkapkan kekecewaannya pada semua pentolan ormas dan Baki. Ia merasa Baki harusnya lebih baik karena dirinya berstatus champion turnamen underground. Mendengar Tokugawa yang terus berceloteh membuat Hanayama sedikit kesal. Namun Tokugawa langsung menegaskan jika dirinya adalah orang yang paling sedih ketika pentolan ormas bela diri dikalahkan oleh seorang penjahat. Mendengar kekecewaan Tokugawa, Baki pun meminta maaf dan berpamitan. Namun saat dirinya berada di pintu keluar, ia bertemu dengan Dorian yang telah membawa pengawal Tokugawa. Dorian datang dengan membawa bensin dan berencana membakar semua orang di sana. Namun kedatangannya juga bersamaan dengan Katsumi yang ingin membalaskan dendam padanya. Dengan cepat, Katsumi menjatuhkan Dorian yang langsung bermandikan bensin. Ia juga menghajar Dorian serta mengatakan terima kasih karena telah mengajarkan sesuatu yang baru padanya untuk menjadi seorang karateka. Sontak semua orang dibuat kaget dengan perilaku Katsumi. Tak hanya itu, setelah ia merasa cukup mengajar Dorian, Katsumi tidak ingin membakar Dorian karena akan merusak filosofi karateka dan memilih pergi. Namun tanpa diduga, Katsumi berkata tidak peduli dengan hal itu. Dengan ekspresi kesetanan, Katsumi melemparkan korek untuk membakar Dorian. Dorian pun terbakar di hadapan semua orang yang langsung mengucapkan latom. Salah anime blok. Dengan terbakarnya Dorian, Katsumi pun bertanya pada ayahnya apakah perbuatannya salah. Doppo pun menjawab tidak, karena menjadi seniman bela diri adalah bukan untuk membunuh musuh, tapi mengandalkan cara apapun untuk menang. Namun Doppo mengungkapkan ketidaksetujuannya dalam estetika penggunaan senjata dalam bela diri seorang karateka. Di sela obrolan tersebut, Dorian segera pulih dan langsung mencoba menyerang Retsu. Beruntung saja Retsu dapat menghindari serangan Dorian. Dorian yang kembali fit kemudian bertanya selanjutnya giliran siapa, Doppo ataukah Retsu? Doppo pun menjawab jika ia akan membayar hutang tangannya pada Dorian. Namun Katsumi yang rupanya datang tidak sendiri mengatakan untuk menyerahkan Dorian padanya karena ia telah membawa senpainya Kiyosumi Kato untuk melawan Dorian. Kato yang datang pun langsung menyerang Dorian dan berhasil memotong telinga Dorian dengan kawat yang ia bawa. Melihat Katsumi yang mengikuti filosofi milik Kato membuat Doppo sedikit tidak senang.
Doppo pun kemudian berkata dan menunjukkan estetika Shinshikai miliknya sebagai pelajar bagi keduanya, yaitu dengan menendang Dorian yang masih belum pulih di hadapan kedua muridnya tersebut. Kedua muridnya tersebut langsung kaget dan hal itu justru malah dimanfaatkan Dorian untuk menjerat keduanya dengan kawat miliknya. Melihat kedua muridnya yang terjebak, Doppo pun sat-set dengan begitu presisi berhasil memotong kawat yang menjerat keduanya. Doppo juga lantas mengatakan karate ataupun kenpo Cina menggunakan tangan sebagai senjata dengan terus mengasahnya agar tidak menggunakan senjata kotor seperti kato, dan hal itu adalah filosofi karateka. Obrolan mereka pun harus terhenti karena Dorian yang terluka memuntahkan granat di sana untuk dapat kabur, dan hal itu membuat kediaman Tokugawa hancur. Beruntung saja tidak ada korban jiwa di sana. Sementara itu, Dorian yang berhasil lolos pun bersegera pergi ke persembunyiannya untuk memulihkan diri. Ia yang bersembunyi di sebuah bunker bekas perang pun mulai mengobati lukanya, dan tanpa diduga, Kato mengikutinya dan menantangnya. Dorian yang tidak tertarik dengan Kato pun tidak mengindahkan tantangan Kato. Hal itu membuat Kato emosi dan menyerangnya. Dorian juga lantas membuat senjata dengan tangannya, yaitu menggunakan metode Al Pacino dengan melumuri tangannya dengan lemak dan pecahan kaca. Setelah selesai melapisi lengannya, ia lantas menantang Kato yang dipersilahkan melakukan hal yang sama. Kato yang tidak mau menuruti tawaran Dorian pun langsung menyerang Dorian dengan barrel minyak di sana. Namun dengan mudahnya Dorian berhasil menangkis serangan tersebut. Kato yang tidak terima akan hal itu langsung menyerang Dorian dengan tendangannya. Namun karena lengan Dorian yang kini seperti gada berduri membuat Kato terluka. Dorian juga sedikit memanasi Kato dengan membahas gurunya, dan Kato yang terpancing pun menggunakan tipuan untuk menyerang Dorian. Kato yang babak belur pun semakin emosi dan membulatkan tekadnya untuk menghabisi Dorian. Dengan kombinasi teknik karatenya, Kato menyerang Dorian dengan bersusah payah, namun Dorian dengan mudah menangkis dan membalikan serangan Kato. Dorian pun langsung melakukan serangan brutal sambil menyanyikan lagu pemilu Banteng Merah yang membuat Kato semakin tak berdaya. Dengan sisa tenaga dan semangatnya, Kato pun berusaha menjatuhkan Dorian. Ia yang dalam puncak adrenalin tetap menyerang Dorian hingga babak belur, dan sudah merasa menang karena melihat ekspresi Dorian yang meminta ampun. Dan rupanya Kato telah terkena genjutsu milik Dorian. Kemenangan dan tinju brutal Kato hanyalah ilusi dari pikirannya yang mengimajinasikan sosok Dorian yang lebih lemah. Dorian yang kini berada di belakang Kato membuat Kato mengambil langkah untuk menyerangnya dengan senjata kawat andalannya. Setelah pertarungan berdarah tersebut, keesokan harinya terlihat Retsu yang tengah berlatih di dojo menemukan hal yang mencengangkan, yaitu Kato yang diambang kematian berada di dalam sandbox. Sontak hal tersebut membuat anggota dojo langsung membawa Kato menuju rumah sakit, dan setelah itu para petinggi dojo mengumumkan kondisi kritis yang dialami Kato dihadapkan oleh Shinshikai lainnya. Katsumi menyuruhkan kepada seluruh anggota Shinshikai yang tersebar di seluruh Jepang untuk memburu Dorian yang akan diadili atas perbuatannya terhadap Kato. Dan tak butuh waktu yang lama, anggota Shinshikai pun menemukan Dorian yang tengah menyamar di sebuah kafe dan menuntutnya untuk pergi ke sebuah tempat menggunakan taksi milik anggota Shinshikai. Dorian yang awalnya ingin menyerang pengemudi taksi pun kemudian mengurungkan niatnya karena dalam perjalanannya ia melihat dirinya seperti diarak layaknya koruptor oleh anggota Shinshikai dari berbagai latar belakang.
Dorian rupanya diantar menuju taman hiburan yang dimiliki oleh sobat Shinchikai untuk menemui orang yang menanti kedatangan Dorian. Sebelum ia masuk taman hiburan, dirinya dicap Dufan. Maksudnya Dorian mengeluarkan statement kepada seluruh anggota Shinchikai jika mereka tidak akan pernah menang by one melawannya. Ia pun membuktikannya dengan mengajar salah seorang di sana yang langsung membuat yang lainnya menjadi ciut. Nah, ini baru the real solo versus 50 cuy. Dan setelah menakuti para kroco, ia pun masuk taman hiburan dengan harapan menemukan tujuannya selama ini. Dorian yang masuk ke sana ditemui oleh seorang badut yang mengajaknya menikmati taman hiburan yang disediakan untuknya. Dorian menikmati wahana di sana layaknya orang yang masa kecilnya kurang bahagia. Dalam kebahagiaannya, Dorian diserang oleh Atsushi Suedo yang merupakan sahabat Kato alias Kak Seto yang ingin membalas perbuatan Dorian. Dalam konfrontasi singkat, Suedo berhasil unggul, dan hal itu membuat Dorian melarikan diri. Rupanya tujuan Dorian melarikan diri adalah memancing Suedo untuk pergi ke arah wahana roller coaster dan bertarung di atasnya. Dorian yang memanfaatkan roller coaster pun membuat kondisi pertarungan menjadi sulit, karena harus dilakukan di tengah roller coaster yang sedang beroperasi. Suedo yang di sana sedikit kesulitan menghadapi Dorian karena efek G-Force yang memberatkan gravitasi tubuhnya seketika teringat ajaran Doppo tentang sebuah teknik bertarung di lautan yaitu Sanchin, bukan Cincin ya, yang memfokuskan diri pada keseimbangan. Dengan Sanchin, Suedo berhasil melukai Dorian di sana dan membuat Dorian melakukan serangan yang mirip seperti Urarenge milik Lee. Suedo yang berusaha lepas dari Urarenge pun harus sekarat karena mendarat tepat di jebakan kawat Dorian. Dorian yang melihat Suedo yang sekarat berkata jika kekalahan Suedo bukan karena kekuatannya, melainkan dari kecerdasan yang ia miliki. Kemenangan Dorian tersebut juga mengundang 3 petarung terkuat Shinchikai, yaitu Katsumi, Doppo, dan juga Restu Abdul Leon, yang langsung menghampiri Dorian. Dorian yang tidak ingin basa-basi juga membuat pertanyaan yang mengingatkan Restu tentang masa lalunya di Cina. Ia yang masih seorang Shaolin biasa tidak terima dengan tidak ikut sertaan dalam tes menjadi Kawi, yaitu sebuah gelar tertinggi Master Kungfu Cina. Namun gurunya menjelaskan sebuah fakta pada Restu tentang seorang pria barat yang telah membuat sebuah terowongan dalam satu malam hanya menggunakan lengan dan kakinya. Anjing, ada tukang bakso cuk. Ini mah beneran anjing, bukan editan. Blok, goblok, goblok, goblok. Blok, goblok, goblok, goblok. Pria tersebut melakukan teknik dagan yang dapat membelah batu atau bahkan mengukirnya. Sang guru juga menegaskan jika orang tersebut layak menjadi Kaiyo. Dan Retsu yang tidak diikutsertakan dalam tes adalah karena dirinya belum sekuat pria yang dijuluki si pekerja tersebut. Retsu yang menyadari jika Dorian adalah pria yang dimaksud sang guru langsung memberikan salam hormat padanya. Retsu pun kemudian menjelaskan pada Doppo dan Katsumi jika Dorian dan dirinya merupakan satu perguruan. Maka dari itu, ia tidak dapat melawan Dorian karena sumpah yang dipegang sesama aliran ormas. Katsumi pun acuh dan tak acuh mendengar hal tersebut dan langsung ingin berduel dengan Dorian demi mewakili ormas Shinchikai. Namun, sang ayah melarangnya karena merasa itu tanggung jawabnya. Doppo pun lantas menanggalkan pakaian dan terlihat menggunakan outfit yang ia gunakan untuk melawan harimau Siberia di masa lalu. Dan dengan cepat, Doppo mendaratkan sebuah tinju dari lengannya yang buntung. Salam. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Hal itu dapat terjadi karena Doppo rupanya telah menjalankan operasi penyambungan tangannya setelah terputus di pertempuran pertama mereka.
Melihat kesungguhan Doppo, Dorian pun mulai serius menghadapinya sebagai Master Kenpo Cina. Doppo yang jadi bersemangat pun mulai menyerang Dorian dengan tinju Bodhisattva yang membuat Dorian memuntahkan segelas larutan asam. Dan saat Doppo menyerangnya kembali, Dorian pun berhasil menghindar dan keduanya pun menjaga jarak dan menunjukkan kuda-kuda waspada. Sedikit beralih kepada sang MC, Baki malah asik-asikan bucin dengan Kozue. Dan dalam kemesraan keduanya, Baki pun tampak diawasi sang ayah yang berkata Baki rupanya telah dewasa ya. Kembali pada duel Doppo versus Dorian, terlihat Doppo terkena genjutsu yang sama seperti Kato, yang dimana dalam bayangannya ia tampak bertarung sengit dengan Dorian. Katsumi dan Retsu yang menyaksikan hal tersebut berusaha menyadarkan Doppo dari genjutsu yang menyelenggunya. Namun di saat Doppo akan dilariat oleh Dorian, Katsumi dan Retsu pun kaget dengan insting Doppo yang berhasil menangkis serangan Dorian meski di bawah genjutsu. Dan tak hanya itu, Doppo yang tergenjutsu bahkan berhasil menghajar Dorian dengan insting bertarung miliknya. Doppo yang akhirnya sadar pun dengan brutalnya kini menghajar Dorian dan menghancurkan beberapa tulang dan organ vitalnya. Hal itu tentunya membuat Dorian ketakutan. Bahkan ia semakin gemetaran ketika Doppo berkata akan melakukan finishing padanya. Dan rupanya finishing yang dimaksud Doppo adalah mengundang Kato untuk membuat perhitungan terhadap Dorian. Kato yang kritis pun tergerak oleh adrenalin otaknya untuk menghajar Dorian. Dorian yang melihat hal tersebut menangis memohon ampun dan sontak membuat Kato menghentikan pukulannya. Dengan menyerahnya Dorian, martabat dari Shinshikai pun berhasil dipulihkan dan Kato serta Dorian akan dirawat. Di rumah sakit, sang dokter menemukan implan bom pada lengan Dorian. Dan benar saja, rupanya Dorian belum menyerah sepenuhnya. Ia pun kemudian pergi dari rumah sakit setelah mengunjungi Kato. Sementara itu, Doppo yang pulang ke rumahnya menemukan rumahnya berantakan dan hal itu membuat dirinya khawatir pada sang istri, Natsue Orochi. Dan rupanya orang yang mengacaukan kediamannya tidak lain adalah Dorian yang ingin membalas dendam. Dorian langsung memukul wajah Doppo dan mengaktifkan implan bom pada tangannya itu. Doppo yang tidak siap pun harus menerima luka fatal. Sementara Dorian melakukan perayaan dengan bernyanyi lagu pemilu banteng. Sedikit kembali pada kisah cinta Baki. Baki berusaha memberanikan diri mengajak nge-seks dengan Kozue saat mengantarnya pulang. Namun karena masih kurang berani, ia pun hanya mencium Kozue sebagai salam perpisahan dan keduanya terlihat canggung. Dan di lain tempat, Dorian yang telah puas membantai Doppo pun bertemu dengan Retsu dan mengajaknya berduel. Setelah percakapan singkat itu, satu pukulan maut pun berhasil dijatuhkan. Retsu berhasil dijatuhkan Dorian dan membuatnya tersadar. Bahkan dalam perjalanan Retsu mengawal Dorian yang terluka, membuat Retsu menangis karena Dorian kini mentalnya hancur dan seperti anak kecil. Pada duo bucin, Kozue yang masih terpikirkan Baki membuatnya dirinya gelisah dan Baki yang terlihat pulang 10 menit setelah kepulangannya Kozue pun tidak menyadari jika ia sedang diikuti. Kozue yang masih gelisah pun kemudian didatangi oleh orang yang mengikuti Baki. Orang tersebut adalah si Corsi yang ingin menculik dan menyanderanya sebagai pertaruhan untuk melawan Baki.
Kozue yang berusaha dibungkam pun berontak dan langsung berteriak, membuat sang ibu beserta Baki datang dan langsung membantai si Corsi dengan penuh emosi. Baki pun melemparkan si Corsi keluar, namun hal itu justru dimanfaatkan si Corsi untuk mengelabui Baki dan menculik Kozue. Kozue pun dibawa oleh si Corsi yang masih meremehkan Baki karena ia masih hanya seorang bocah yang naif. Fokus pun beralih pada pertemuan antara Komisaris Mario Soda dengan wakil dari negara yang terlibat dengan para terpidana mati tersebut, yang dimana diantaranya Deputi Pertama Hidenobu Nago, Sekretaris Kehakiman US John Spencer, Direktur FBI Bart Allen, Hakim Agung Inggris Julius Novakrono, dan mantan KGB Rusia Valentin Sokolov. Mereka semua membahas penyelesaian narapidana yang tersisa, dan Sokolov di sini mendesak pihak Amerika untuk menggunakan tahanan istimewa mereka di penjara Arizona. Bart Allen awalnya tidak setuju karena tahanan tersebut setara monster. Pada akhirnya, pasrah dengan desakan semuanya. Melihat hal tersebut, Komisaris Sonoda pun terbang ke Amerika untuk bertemu dengan tahanan tersebut yang disebut sebagai Mr. Oliva. Sonoda yang dibawa menuju penjara Arizona pun menyaksikan kekuatan dan kebebasan napi yang bernama asli Biskuit Oliva, layaknya DPR yang ditahan KPK di sebuah negeri fiktif Konoha. Indonesia aja anjing, repot amat. Kaketamai, Sonoda-kun. この室内の豪華さ、まるでホテルのスイートルーム。 Ia juga berkesempatan menyaksikan aksi Oliva yang digunakan sebagai bounty hunter oleh pihak Amerika. Dalam aksinya kali ini, Oliva pun harus menghentikan mantan polisi bernama Jeff Markson yang memiliki dendam pribadi kepada Oliva. Oliva yang menemui Jeff pun berhasil mengalahkannya dengan mudah. Walau diberondong shotgun dan diserang oleh katana, Sonoda yang menyaksikan aksi Oliva pun terkagum dengan kekuatan Oliver Sykes. Oliva Liper Apaan sih gitu doang? Setelah mendapatkan ucapan terima kasih atas penanganan Jefferson, Oliva pun mengajak Sonoda kembali ke penjara Arizona. Di sana ia memulihkan diri dan mengatakan pada Sonoda untuk bekerja sama menangkap para terpidana yang tersisa. Hal itu ia utarakan karena tidak sudi melihat napi lainnya bebas berkeliaran di luar penjara. Melihat kesungguhan Oliva, Sonoda pun akhirnya bekerja sama dengannya. Dan mereka yang telah tiba sebelumnya, fajar di Tokyo pun sedang dalam perjalanan menuju departemen kepolisian. Namun di tengah perjalanan, Oliva pun seperti tertarik oleh instingnya. Ia kemudian bergegas pergi menuju suatu tempat sambil berpamitan pada Sonoda yang melihat aksinya yang tidak masuk akal karena dengan santainya pergi dari sebuah mobil yang melaju kencang. Fokus pun kini beralih pada Kozue yang tengah disandera dengan kondisi setengah bugil. Terlihat ia mengerang dan melontarkan protes pada si Corsi yang tengah menemui seseorang. Sementara itu, Baki yang sedang bersama Katsumi pun mendapatkan kabar tentang keberadaan si Corsi yang membuat mereka bergegas pergi ke sana. Si Corsi pun rupanya menemui Yujiro Hanma dan ingin menantangnya. Ia yang bahkan menggunakan tipuan licik bukanlah tandingan Yujiro yang dengan mudah menangkis serangannya. Di saat si Corsi akan kembali menyerang, Oliva pun datang menghentikan serangannya dan hal itu membuat si Corsi menjadi waspada di hadapan Yujiro dan Oliva yang tampaknya saling mengenal. Konfrontasi antara mereka pun semakin melebar karena kedatangan Baki. Baki yang melihat kondisi Kozue pun dengan beringasnya mulai menyerang si Corsi hingga ia terjatuh dari gedung. Baki yang masih emosi malah dikompori oleh Oliva dan hal itu membuatnya dihajar oleh Baki. Genjitsu? Doshita yo, sore ga! Si Corsi yang rupanya belum tewas, kini berada di belakang Baki dan berkata, "Ronde 2 dong bos."
Bucky yang kemudian menjaga jarak pun diberi penjelasan oleh si kursi tentang kemampuan Spider-Man-nya. Setelah itu keduanya saling beradu joto sebelum akhirnya si kursi melarikan diri karena kedatangan pihak kepolisian. Setelah konfrontasi tersebut, si kursi yang sedang memulihkan diri kemudian didatangi Bucky untuk ronde ketiga. Bucky yang masih diselimuti oleh rasa emosi dengan mudahnya membantai si kursi hingga turu. Dan rupanya Oliva juga datang serta menyaksikan pembantaian tersebut. Ia meminta Bucky menyerahkan si kursi padanya. Pada akhirnya ditolak oleh Bucky yang langsung melayangkan bogem mentah padanya. Walau begitu, dengan kekuatan Oliva berhasil menghentikan serangan Bucky. Ketegangan antara keduanya terhenti karena si kursi sudah sadar menyerang keduanya. Dan kali ini giliran Oliva yang menjadi si kursi samsak dengan pukulan yang menghempaskannya hingga terjatuh, dan hal itu pun membuat Bucky tercengang. Dengan terhempasnya si kursi, kepolisian yang dipimpin Sonoda pun datang untuk mengamankannya. Bucky yang menyaksikan hal tersebut memuji kekuatan Oliva, dan Oliva pun membalasnya dengan memeluk hangat Bucky sambil berkata cinta dapat membuat seorang pria menjadi lebih kuat sebelum akhirnya pergi. Malamnya, Oliva yang sedang melakukan riset tentang Doyle pun diserang oleh seorang polwan, dan rupanya polwan tersebut adalah Doyle yang sedang menyamar. Bukannya panik, Oliva justru senang dan mengunci ruangan agar dapat membantai Doyle. Pertarungan keduanya pun berlangsung sengit, walaupun Doyle tampak unggul dengan sajam yang ia miliki. Oliva tetap saja kebal dan bahkan berhasil membantingnya hingga membuat gempa mini di kepolisian. Di saat Doyle akan dihabisi, ia berhasil melarikan diri saat Oliva terluka. Setelah memegang razor cut-nya dan dengan bermodalkan pisau untuk sedikit mengstun Oliva, kepergian Doyle pun bersamaan dengan kedatangan Sonoda dan Shibukawa. Sonoda yang kaget melihat kondisi Oliva pun diberi penjelasan tentang Doyle yang kabur setelah menyerangnya. Setelah itu, Oliva yang diperkenalkan pada Shibukawa pun mencoba mengetesnya dengan bersalaman. Namun dengan tekniknya Shibukawa membuat power otot yang dimiliki Oliva tidak berdaya, dan di sisi lain Doyle yang berhasil kabur dari kepolisian pun menjauh dengan menempel pada jendela Shinkansen. Oliva yang kini bersama dengan Sonoda dan Shibukawa pun tertarik dengan pelatihan judo kepolisian. Ia yang ingin mencobanya pun sesumbar akan mendapatkan sabuk hitam dengan cepat. Dan benar saja, dalam duel pertamanya ia berhasil mengalahkan Tewaraya, sang jagoan judo kepolisian, dan berkata pada Sonoda untuk memberikannya sabuk hitam jika berhasil mengalahkan semua orang di dojo. Sonoda yang awalnya bersikeras karena teknik Oliva salah pun dibuat kaget dengan Oliva yang mengalahkan Tewaraya dan yang lainnya dengan teknik sempurna. Hal itu mengundang Shibukawa untuk mengetesnya. Pertarungan yang tidak seimbang itu justru dimenangkan Shibukawa yang melukai lengan Oliva yang ingin membantingnya. Oliva menyerah melihat itu mendapatkan sabuk hitam dari Shibukawa sebagai hadiah. Beralih ke markas Shinshikai, Katsumi dan yang lainnya sedang melihat demonstrasi teknik dari Shonogi yang dapat memutus syaraf dengan mudah. Kosho yang datang ke Shinshikai rupanya menanyakan tentang duel melawan terpidana mati dan ingin join untuk melawan mereka. Katsumi pun kemudian memberitahu informasi dari salah seorang mereka di sebuah kamar hotel. Orang tersebut rupanya Doyle. Ia yang sedang berlatih dengan tubuh pisaunya sedang mengobrol dengan Kapten Algeri Stardom tentang modifikasi tubuhnya. Doyle yang masih menjelaskan pun kemudian didatangi oleh Kosho yang langsung membantainya dengan serangan di leher. Beralih pada Bucky dan Kozue yang galau atas peristiwa Shikorshi. Mereka didatangi oleh Hanayama yang datang menawarkan cewek micet yang membuat Bucky langsung emosi. Namun dengan kedatangannya yang begitu, Hanayama berhasil membuat hubungan keduanya pun sedikit membaik dan saling terbuka. Kembali pada duel, Kosho yang terus-menerus menyerang titik yang sama pun dicounter oleh trigger milik Doyle yang membuat rahangnya tergeser. Beruntung saja dengan teknik Kosho berhasil memulihkannya dan bersiap untuk serangan pamungkas milik Doyle. Namun apa daya, Kosho berhasil dilumpuhkan oleh ledakan yang membuat wajahnya hancur. Dan hal itu membuat Stardom yang menyaksikan menanyakan kelakian Doyle yang melakukan duel seperti itu. Doyle pun hanya menjawab jika cara apapun bisa dilakukan untuk menang karena dirinya tidak naif seperti praktisi bela diri.
beralih pada Baki. Ia yang masih memikirkan Kozue pun ditemui olehnya. Dan keduanya pun saling mengungkapkan isi hatinya satu sama lain. Dan malamnya, Baki yang sedang beristirahat pun didatangi Kozue yang sudah bersiap adu mekanik tepuk-tepuk crot. Baki yang tegang pun akan mulai mengeksekusi Kozue. Namun di sela itu, ayahnya datang dan berkata gas pakai cok. Cewek tuh harus dipakai demi menambah power wahai anakku. Dan setelah ucapan singkat itu, Yujiro pun pergi. Mendengar wejangan tersebut, keduanya pun mungkin adu mekanik di keheningan malam. Di lain tempat, Restu yang sedang dinner bertemu dengan Jack Hanma yang merupakan kakak tiri Baki. Jack merupakan petarung yang mengonsumsi obat-obatan untuk menambah power miliknya. Bahkan ketika mencapai batas dan dicegah oleh Dr. Shinogi Kureha, Jack tetap bertarung dengan dopingnya dan di final turnamen underground dan ia dikalahkan oleh Baki. Retsu yang kaget dengan pertemuan tersebut melihat fisik Jack yang berkembang pesat dan berbeda dengan sebelumnya. Sementara itu, Kosho yang dikalahkan Doile kini dirawat kakaknya, Dr. Kureha. Diketahui juga Dr. Kureha yang kemudian bertemu dengan Jack adalah orang di balik fisik Jack yang meningkat dengan metode operasi dan segala rasa terima kasihnya. Jack pun ingin balas dendam atas Kosho. Kembali pada Restu. Ia yang sedang berbelanja tanpa sengaja bertemu dengan Doile yang kemudian mengajaknya minum di Holy Wing karena tidak mungkin duel di tengah keramaian. Mereka yang kini mabuk santuy pun mengobrol tentang persiapan duel. Namun setelah percakapan singkat, keduanya pun saling menyerang. Dalam serangan keduanya, Retsu yang telah membawa banyak senjata tradisional Cina pun dengan mudahnya mengalahkan Doile dan membuat lari kocar-kacir. Bahkan ketika Doile berusaha mengalihkan perhatian Restu dan menyerang titik vitalnya, Retsu tetap perkasa dan membuat Doile tak berdaya. Saat Restu akan menghabisi Doile yang diambang kematian, Jack pun datang menolong Doile dengan membius Restu. Rupanya tujuan Jack menyelamatkan Doile adalah untuk menantangnya duel. Pembalasan Kosho dengan persyaratan Doile harus dalam kondisi prima dan setelah berkata seperti itu dirinya pun pergi. Doile yang sekarat pun berusaha melarikan diri, namun ia mengurungkan niatnya melihat Retsu yang terkapar sedang dirampok barang berharganya. Keesokan harinya, Retsu yang tersadar pun melihat Doile yang sedang sekarat berdiri mengawasinya sepanjang waktu. Ia yang tersentuh kebaikan Doile pun membawanya dengan epik melintasi rintangan jalanan hingga sungai untuk mengobatinya di dojo Shinshikai. Setelah itu, Doile pun akhirnya tersadar setelah menerima transfusi darah dan berterima kasih atas kebaikan Restu. Namun bukannya tobat, ia yang telah pulih justru menantang Katsumi yang sedang memimpin latihan dan dengan liciknya juga, Doile melayangkan serangan bom sederhana yang membuat seluruh dojo terbakar bersama Katsumi dan para murid Shinshikai. Doile yang melarikan diri setelah kejadian tersebut kemudian dihalangi Doppo yang telah pulih pasca dibom oleh Dorian. Pertarungan singkat pun terjadi, yang dimana dengan mudahnya Doppo mengalahkan Doile yang terprovokasi oleh estetika seni bela diri yang Doppo tuturkan. Doile pun kini berada di markas Shinshikai dan diawasi oleh Katsumi yang menderita luka bakar parah. Katsumi pun terus-menerus memberikan Doile pelajaran dan mendesaknya untuk mengalah. Sementara itu, di lain tempat Baki dan Kozue pun berjanji di suatu tempat untuk beradu mekanik, yaitu tempat pertemuan pertama mereka. Kembali pada Katsumi dan Doile. Katsumi yang sedang dalam perawatan menunjukkan jiwa kesatrianya selama pertarungannya. Bahkan di saat ia telah menghajar Doile dengan jurus pamungkasnya, ia malah meminta asistennya untuk mengatakan kemenangan Doile saat ia tersadar. Doile pun kemudian tersentuh dan mendatangi Katsumi dan mengaku kalah serta membebaskan perasaannya selama ini. Beralih pada Tokugawa, ia bertemu dengan guru Yanagi yaitu Master Kunimatsu untuk membahas kemampuan Yanagi. Kunimatsu menjelaskan jika Yanagi adalah muridnya yang berbakat dalam mempelajari seni kehampaan alias Kudo yang dikhususkan untuk membunuh. Bahkan dari cerita Kunimatsu, Yanagi di masa lalu berlatih menggunakan pasir beracun untuk memperoleh tangan racunnya yang dimana dapat membusukkan tubuh manusia.
Sementara itu di kepolisian, Sikorsky kembali melarikan diri dengan cara yang sama seperti di penjara Evans. Fokus pun kini menyoroti Baki yang terpacu adrenalinnya dalam adu mekanik bersama Kozue. Ia melakukannya berkali-kali hingga kehabisan tisu. Setelah itu Baki yang telah beradu mekanik dihampiri Yanagi yang menantangnya berduel. Yanagi merasakan tekanan yang berbeda karena aura kelembutan Baki sebagai bocah telah menghilang seluruhnya. Duel keduanya pun disaksikan Kozue yang menyemangati Baki, dan dengan mudahnya Baki membuat babak belur Yanagi. Bersamaan dengan itu Tokugawa dan Kunimatsu membicarakan serangan cambuk milik Yanagi yang menargetkan seluruh tubuh khususnya dalam menghancurkan kulit. Dan benar saja Yanagi menggunakan serangan cambuk pada Baki yang membuat bagian yang terkena serangan robek dengan cukup dalam. Namun, Baki yang kini perkasa mengatakan itu adalah teknik pertahanan pertempuran dan ia yang belajar dari sang ayah dapat menggunakan teknik tersebut. Dan dengan cepat serangan cambuk Baki membantai Yanagi dengan tekniknya sendiri. Di saat akan menghabisi Yanagi, Baki pun diserang oleh Sikorsky yang kabur untuk mencarinya dan hal itu pun membuat pertarungan menjadi 2 versus 1. Walau sudah dihadapkan jumlah yang tidak berimbang, tetap saja Baki dapat mengalahkan keduanya. Bahkan Yanagi menjadi bingung mengapa racunnya tidak bekerja. Pertarungan tersebut juga mengundang Hanayama yang meminta maaf pada Kozue dan memuji kekuatan Baki. Baki menanggapi perkataan Hanayama dan menjawab, "Aku tidak peduli menjadi kuat asalkan aku dapat melindungi." Pertarungan itu berakhir ketika Baki yang melihat mereka bangkit pergi membawa Kozue bersamanya, dan juga Hanayama yang ogah melayani Yanagi dan Sikorsky. Hal itu juga menjadi pukulan mental bagi Yanagi dan Sikorsky yang merasa hal tersebut adalah sebuah hinaan. Fokus pun kini menyoroti Katsumi dan Doile yang semakin bersahabat, yang dimana Katsumi memberikan jalan berubah untuk Doile dengan pergi ke Timur Tengah. Dan sebelum perpisahan keduanya, Katsumi mengajarkan sebuah langkah dalam karate atas permintaan Doile yang mengatakan dengan hal itu ia bisa selalu terhubung dengan Katsumi. Kepergian Doile yang menggunakan kapal tanker pun tidak berjalan mulus karena Yanagi yang masih terluka datang untuk menyerangnya. Yanagi mengatakan Doile memalukan karena mendapatkan belas kasih musuhnya. Ia juga berhasil memojokkan Doile dan membuatnya buta. Namun karena implan baja di tangannya, dirinya pun berhasil survive dari serangan tersebut sebelum akhirnya jatuh ke lautan karena luka parahnya. Di saat bersamaan, Sikorsky dicegat oleh Jack Hanma yang ingin berduel dengannya. Mereka pun pergi ke sebuah WC umum dan bertarung di sana. Dalam pertarungan tersebut, Sikorsky yang menggunakan kekuatan jarinya untuk menyerang masih belum dapat menyaingi kekuatan Jack. Pertarungan keduanya pun berpindah ke sebuah telepon umum, yang dimana dalam sempitnya medan membuat Sikorsky pingsan setelah merasakan beberapa pukulan. Jack yang keluar kemudian disambut Kanji Igari yang langsung membawa Sikorsky yang masih terjebak di telepon umum. Rupanya mereka membawa Sikorsky menuju Underground Arena yang kini dipenuhi penonton yang ingin melihat pertandingan Jack dan Sikorsky. Tokugawa juga datang menghampiri untuk menjelaskan aturannya yang dimana karena latar belakang Sikorsky ia diperbolehkan menggunakan senjata. Dalam kondisi sekarang, ucapan Sikorsky pada Kanji Igari dahulu justru berbalik padanya. Ia kini dihadapkan Jack yang memiliki kekuatan setara monster.
Pertarungan itu dengan mudahnya dikuasai Jack, bahkan Sikorsky yang menggunakan senjata pun dihentikan dengan mudahnya. Jack yang bosan pun kemudian bertukar dengan seseorang, yaitu sang ahli lingkungan Gaia yang menurut Jack cocok untuk melawan Sikorsky. Penonton yang awalnya protes karena hal tersebut mulai melihat kemampuan Gaia. Gaia dengan mudah menggertak Sikorsky dengan pisau dan pistol yang ia bawa. Namun bukan itu keistimewaan teknik miliknya. Ia kemudian memanfaatkan pasir di area ring yang menyimpan begitu banyak gigi untuk menyerang Sikorsky. Serangan Gaia seperti senapan yang beruntun membuat Sikorsky harus terus bertahan. Sikorsky benar-benar menjadi samsak Gaia yang kini menggunakan pasir sebagai alat kamuflase. Kimi ni bouryuku no shin no kyoufu o presento shiyou. Dan di lain tempat, Yanagi menerima tantangan Shibukawa untuk berduel. Kembali pada Sikorsky, ia yang masih tidak bisa memprediksi serangan Gaia semakin dibuat ketakutan olehnya. Karena Gaia berucap, ia dapat membunuh Sikorsky kapanpun. Sementara itu, Yanagi yang menunggu kedatangan Shibukawa harus dibegal oleh Izou Motobe dari Ormas Jujutsu yang ingin berduel dengannya. Motobe dengan cepat menyerang Yanagi dengan katana dan naginata yang ia bawa. Dan di saat bersamaan, Sikorsky yang semakin terintimidasi oleh serangan-serangan dari Gaia pun ketakutan dan menyerah. Pertarungan Yanagi dan Motobe pun berlanjut dengan senjata masing-masing. Namun karena Motobe jauh lebih berpengalaman dalam mengelola persenjataan pun berhasil mempercundangi Yanagi. Motobe yang menghina Yanagi yang indranya semakin tumpul, bahkan memotong lengan racun yang menjadi kebanggaan Yanagi. Dan saat akan menghabisi Yanagi, datanglah Yujiro yang mengagetkannya. Motobe yang refleks menebas Yujiro pun dibuat ketar-ketir karena dengan mudahnya ia mempreteli katana yang menyerangnya. Yujiro yang tidak menghiraukan serangan Motobe pun langsung menghampiri Yanagi dan merosting Yanagi telah kalah. Yanagi yang ketar-ketir pun tidak mau menyerah, dan di sela intimidasi tersebut Shibukawa pun akhirnya datang. Ia yang melihat pertarungan telah selesai pun dibuat kaget karena Yujiro yang berpamitan langsung memukul Yanagi yang tidak mau menyerah. Yujiro juga bahkan menandai Yanagi untuk sebuah duel. Beralih pada Doile, ia yang selamat pun kini dihampiri Oliva yang memburunya. Dengan keadaan buta karena racun Yanagi, Doile pun dengan mudah diringkus. Dengan kekalahan Doile, teror dari terpidana mati psikopat brutal berbahaya titisan Hidan pun berakhir untuk saat ini. Shin pun kemudian menyoroti kondisi Baki yang menurun. Ia yang terlihat lunglai pun akhirnya diperiksa oleh Kozue yang langsung panik dan membawanya pergi ke rumah sakit. Kabar dirawatnya Baki telah sampai di rekan ormasnya dan membuat mereka khawatir. Sementara itu, Kozue yang menerima laporan kondisi Baki dari Kureha yang mengatakan Baki tidak mungkin diselamatkan pun bersedih. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Di sela kesedihannya, ia dihampiri oleh seorang pria kulit hitam yang menenangkannya dan bertanya tentang sebuah tempat padanya. Pria berkulit hitam itu rupanya seorang petinju yang dihormati oleh Dave, yang seorang petinju pro. Ia datang ke Jepang untuk melakukan sparring dengan Dave. Pria berkulit hitam itu dengan mudahnya mengalahkan Dave dengan tinju yang berirama. Dan saat bersamaan diperlihatkan Muhammad Ali yang sedang diwawancarai oleh reporter Jepang menanyakan keberadaan Yujiro Hanma. Hal itu pun bersamaan dengan Baki yang melarikan diri dari rumah sakit dan membuat Kozue bersedih karena Baki tidak mau dirawat. Sementara itu, pria berkulit hitam tersebut rupanya adalah Muhammad Ali Junior yang kini sedang menyapa Yujiro Hanma.
Dalam wawancara yang berlangsung, Muhammad Ali bercerita tentang pertemuannya dengan Yujiro yang membuatnya terkesima dengan kemampuan Yujiro yang di atasnya. Tak hanya itu, Yujiro juga menghormati Ali karena berjuang melawan rasial terhadap dirinya dan kaumnya. Yujiro juga berkata jika teknik Ali bukanlah boxing, melainkan gaya seni bela diri Ali sendiri. あんたを世界ヘビー級チャンピオンマホメド・アライあんたを尊敬している Kembali pada Baki, ia dan Kozue mengunjungi Reichi Ando yang telah dikenal Baki sejak masih kecil untuk menetralisir racun dari tubuhnya. Namun, Ando yang telah memeriksa Baki berkata jika Baki datang terlambat. バキよ遅すぎたぜ Dalam kunjungannya, Baki menemui teman monyetnya dahulu, Yasazaru Junior, yang seperti saudara kandungnya. Karena berbagi rasa sakit yang ditinggalkan oleh Yujiro, Baki yang telah mengunjungi Yasazaru Junior pun ditemui oleh Retsu yang langsung menotoknya. Rupanya Retsu memiliki saran untuk menyembuhkan Baki dengan membawanya pergi ke Cina. Perjalanan tersebut dibiayai oleh Tokugawa demi kesembuhan Baki yang langsung dibawa Retsu menghadapi gurunya. 必ず一切の手続きは無用このまま中国へ Baki yang kini berada di kuil Shaolin Restu kini sedang dalam perawatan dan sementara itu Restu melapor pada gurunya untuk mengikut sertakan Baki di turnamen Rai Tai. Gurunya, Ryu Kaiyo, sempat menolaknya dan ketika mengetahui fakta Restu pernah dikalahkan oleh Baki, membuatnya menyetujui hal tersebut dengan persyaratan Baki harus melawan Chou agar dapat berpartisipasi. Chou yobinasai Retsu pun melaporkan keputusan tersebut pada Baki dan Kozue dan saat giliran duel tiba, Baki dengan mudahnya membuat Chou ketar-ketir hingga menyerah. Malamnya, Baki diberi penjelasan tentang turnamen Rai Tai yang diadakan 100 tahun sekali, bertujuan menentukan Kaiyo dari segala Kaiyo. Turnamen ini dimulai ketika turnamen Perkantion Roma diakhiri karena kemenangan orang timur. 真なる海洋を決める真なる来大祭 Tak hanya itu, Baki juga mendapatkan kabar keikutsertaan ayahnya dan di waktu bersamaan, Ali Junior mengalahkan musuh untuk dapat berpartisipasi dalam turnamen Rai Tai. Baki yang kini berfokus pada turnamen Rai Tai pun harus berlatih di kondisinya yang sekarat. Bahkan Kozue yang menyemangati Baki dalam lubuk hatinya bersedih karena bahkan cinta sekalipun tidak dapat menghentikan hasrat bertarung Baki. Hitungan mundur turnamen Rai Tai pun tiba. Baki, Yujiro, dan Ali Junior akan menjadi tamu kehormatan untuk bersaing memperebutkan gelar Kaiyo dari segala Kaiyo melawan para Kaiyo asli Cina yang sama-sama mengincar puncak tertinggi dari sebuah gelar. Dan dengan dimulainya gong pembukaan turnamen Rai Tai, anime ini pun bersambung.